Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Ferdi Alwihadat. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang disingkat dengan UAS dengan mata kuliah hadis, hukum, tata negara, yang mana kita harus mencari konflik, isu yang mencakup tentang ketatanegaraan dan dihubungkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya dari program studi hukum tata negara dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang bertepatan di Jalan Ahmad Yani, yaitu kampus 1. Mungkin kalau kalian mau mencari, ketik saja kampus 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini ada hadis Nabi ya, yang tidak saya hafal ya, saya mungkin membaca dari website. Itu adalah man ato'ani faqad ata'allaha wa man asoni faqad asallaha wa man ata'al malikal ladzi amartuhu faqad ato'ani. Yang artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat berarti taat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menegaskan taat pada pemimpin sah tapi tidak mutlak jika melanggar syariat. Ini hadis tentang kepemimpinan yang mungkin ada hubungannya dengan konflik PBNU sekarang, dikarenakan konflik PBNU sekarang itu kan tentang pemimpin. Rais Am juga pemimpin dari Suriah. Terus siapa namanya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yakni Gus Yahya, juga pemimpin dari PBNU, yakni pengurus besar Nahdlatul Ulama. Makanya ada hadis, harus menyebutkan hadis terkait kepemimpinan. Menurut saya sih gitu ya, menurut yang saya pahami gitu. Dalam forum sesepuh Nahdlatul Ulama menyampaikan keprihatinan dalam dan berharap bisa segera terjadi islah. Bunyi poin dari islah tersebut adalah sebagai langkah konkret menuju perdamaian. Para sesepuh menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik di PBNU untuk menghentikan pernyataan-pernyataan di media. Mereka mengingatkan agar tidak membuka aib internal yang berpotensi merusak martabat atau marwah organisasi. Forum ini juga mengimbau seluruh jajaran NU di tingkat wilayah, cabang, dan luar negeri, mulai dari PWNU, PJNU hingga PJNU, untuk tetap fokus pada program dan kegiatan di daerah masing-masing. Dan di dalam forum para kiai sepuh ini juga mengajak seluruh komunitas Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak takarub. Takarub itu apa sih? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin melalui pendekatan ini yang dikatakan pendekatan spiritual ya, diharapkan persoalan di PBNU ini segera menemukan jalan keluar terbaik yang penuh kemaslahatan. Dan juga tujuan dari forum ini menegaskan para kiai sepuh sebagai penjaga moral dan perekat organisasi di saat terjadi gejolak internal. Jadi mereka itu juga menunjukkan kepada
seruan ini ditujukan kepada konflik di media ya, yang mana ramai sekali di media itu atau sosmed. Seruan Islah ini juga mengatakan penghentian untuk memberhentikan konflik di media diharapkan dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi penyelesaian yang damai. Jadi media sosial ini memang penuh kebenaran, juga penuh kebohongan atau hoax. Jadi apa yang ramai di media sosial itu malah makin memperpanjang masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dikarenakan apa? Yang ini karena kepingin viral, akhirnya ya wis berpendapat soal ya, akhirnya keliru kabeh. Akhirnya orang itu juga menangkapnya juga berbeda ya, berbeda menangkapnya itu. Ada yang kayak gini, ada yang gini. Akhirnya apa? Masalah tersebut tidak selesai-selesai. Dan di zaman sekarang juga yang namanya media sosial ya pasti ada AI. AI itu ya bisa mengubah gambar, mencari persoalan, semuanya bisa. Sekarang itu semuanya bisa. Makanya sekarang ada juga yang namanya hoax itu banyak, dikarenakan orang-orang yang ngawur-ngawur itu yang ngedit itu. Dan juga kadang keputusan dari pemerintahan atau organisasi itu dipotong, makanya jadi kesalahpahaman. Di media sosial ini sangat dramatis media sosial ini. Jadi itu dampaknya bagi Nahdlatul Ulama, yaitu menurunkan marwah para kiai. Soalnya pendiri Nahdlatul Ulama juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu kiai terbesar ya, wali nih Gusti Allah, waliullah. Itu sebagai kiai kan yo mempunyai rasa malu ya, marwahnya turun. Apalagi organisasi Nahdlatul Ulama ini juga organisasi Islam terbesar di Indonesia. Itu sangat berdampak juga kepada masyarakat, juga sangat berdampak pada para jamaah, masyarakat, dan anak-anak muda. Itu juga berdampak bagi pendidikan mereka, apalagi yang muslim ya, pendidikan muslim pasti ada ajaran Nahdlatul Ulama, yaitu disingkat dengan Aswaja. Makanya Desember, saya lupa, mungkin tanggal 25 Desember itu, kalau memang masih belum, masalah ini belum selesai, akan diadakan rapat oleh muktamar. Karena keputusan paling tertinggi yaitu ada di muktamar. Ada juga muktamar luar biasa. Jadi gitu. Ketika muktamar sudah memutuskan, itu harus selesai. Dan juga saya mau membahas kembali mengenai Gus Yahya. Gus Yahya juga mengatakan bahwasannya yang bisa memberhentikan dia itu cuma muktamar, karena beliau diangkat oleh muktamar ke-34 di daerah Lampung. Beliau juga mengatakan Suriah tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan jabatan, pemerintahan ya, semuanya. Dan pendapat para kiai juga merasa gelisah, dikarenakan dalam konteks konflik kali ini itu tentang perebutan kepemimpinan, kayaknya gitu. Kayak yang saya dapat paham, yang sudah saya mencari di medsos, di browser, itu gitu, kayak merebut kepemimpinan. Jadi gitu yang sedikit bisa saya sampaikan.
mungkin ada kurangnya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada kurangnya, pasti banyak. Kurangnya saya mohon maaf. Kelebihannya alhamdulillah. Kita aja. Itu yang sedikit saya pahami mengenai konflik PBNU, dikarenakan saya juga orang NU. Sudah, itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.